Jadi mari kita menanyai seorang Yahudi, apakah dia memandang pergerakan Zionis sebagai hal Alkitabiah atau tidak? Ini tidak ada kaitannya dengan agama. Ini bukan konflik keagamaan. Ratusan tahun, kita hidup berdampingan, tanpa perserikatan bangsa-bangsa, atau kelompok hak asasi manusia untuk melindungi kita. Ini tidak ada kaitannya dengan agama, itu hanya sekedar penggambaran palsu negara Israel dan paham Zionis. Guna melegitimasi hal yang mereka lakukan, dan guna mendapat dukungan dunia untuk eksistensi mereka. Paham Judaisme merupakan sebuah agama, suatu kerohanian untuk melayani Allah selama ribuan tahun. Sedangkan paham Zionis hanya berumur 100 tahun saja, yang merupakan transformasi dari agama kepada paham nasionalisme, kepada paham materialisme. Yang diciptakan oleh orang-orang religius bukan Yahudi, yang membenci agama Yahudi. Dan bahkan mereka tidak ingin membuat negara di Palestina, hanya di Uganda, seperti pada pertemuan pertama. Alasan mengapa mereka memakai nama Israel, bintang Daud, membajak dan mencuri identitas paham Judaisme dari orang-orang Yahudi. Agar bisa mendapatkan legitimisasi untuk keberadaan mereka, sehingga orang-orang akan berkata, wah, Allah telah memberi mereka. Dan mereka menaruh ketakutan dan mengintimidasi orang-orang untuk berbicara menentang tindakan mereka, karena mereka akan menyebutnya sebagai antisemitik. Tidak ada hal yang lebih jauh dari kebenaran. Jadi Martin, keseluruhan pemikiran pembagian waktu ini, bahwa Allah memiliki dua tujuan. Satu untuk Israel, dan yang satunya lagi untuk gereja, tidaklah Alkitabiah. Dan satu-satunya jalan keselamatan, adalah menerima Yesus Kristus, sebagai juru selamat pribadi Anda. Jadi orang Yahudi yang telah dikerat dan dikeluarkan dari pokok anggur, menurut Paulus masih bisa dicangkokkan kembali kepada pokok anggur jika dia apa? Jika dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi Martin, hal yang mesti dilakukan oleh orang Yahudi, adalah mempelajari nubuatan. Mereka mesti melihat Alkitab, di Perjanjian Lama, dan melihat kitab Daniel pasal 8, dan pasal 9. Dan mereka mesti mempelajari nubuatan 70 pekan. Maka mereka akan memahami, bahwa mereka telah ketinggalan perahu. Dan semua nubuatan yang menunjukkan Mesias, seperti yang dijabarkan Rasul Paulus kepada mereka. Tetapi mereka mengeraskan hati mereka dan tidak mau mendengar. Hal yang sama dengan orang Yahudi Ortodoks, yang baru kita lihat di video tadi. Memang yang dikatakannya benar, mengenai negara Yahudi dan semua kebohongannya, tetapi dia mesti menerima Yesus. Benar, mereka harus menerima Yesus. Nah, Martin, saya dulunya seorang ateis dan Katolik. Apakah saya mesti menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan keluar dari sistem itu? Ya. Apakah saya harus menerima pendamaian? Ya. Baiklah. Nah, apakah hal yang sama diterapkan kepada Saman, kepada para penganut Buddha, kepada orang Hindu, kepada orang Islam? Ya, tidak ada nama lain yang olehnya Anda bisa masuk ke sorga. Benar. Mari kita melihat hal yang dikatakan roh nubuat mengenai topik ini. Sementara para penyembah dari setiap bangsa, mencari bait suci yang telah diabdikan bagi penyembahan Allah. Yang gemerlap dengan emas dan batu-batu mulia, bait suci ini merupakan suatu pemandangan keindahan dan keagungan. Tetapi Yenova tidak lagi ditemukan dalam istana keindahan itu. Israel sebagai suatu bangsa, telah menceraikan dirinya dari Allah. Ketika Kristus mendekati akhir pelayanannya di bumi, melihat terakhir kali ke dalam interior bait suci. Dia berkata, lihat, rumahmu ini akan ditinggalkan sunyi sepi. Matius 23 ayat 38. Hingga saat itu, Kristus telah menyebut bait suci sebagai rumah Bapanya. Tetapi ketika anak Allah melewati tembok-tembok itu, kehadiran Allah ditarik untuk selamanya dari bait suci itu yang telah dibangun untuk kemuliaannya. Kutipan ini diambil dari buku Kisah Para Rasul. Jadi Martin, jika ini menjadi kasusnya, apakah akan juga ditarik dari bait suci masa depan? Tentunya. Dan kegiatan apa yang ada di dalam bait suci, bukankah mengenai persembahan korban? Ya. Jadi itu merupakan penyangkalan dari satu korban yang menghapus dosa dunia. Ya. Di mana yang ditunjukkan oleh keseluruhan kemah suci di padang gurun. Benar. Dan apa artinya ditinggalkan sunyi sepi? Menghilang. Kosong. Tidak lagi memiliki nilai keagamaan. Kota Yerusalem tidak lagi menjadi tempat kudus. Ini berasal dari Review and Herald. Kutuk Allah menimpanya, karena penolakan dan penyaliban Kristus. Noda hitam dosa ada di dalamnya. Tidak akan pernah
Yerusalem kembali menjadi tempat suci. Hingga satu saat akan disucikan oleh api yang memurnikan dari sorga. Pada saat ketika bumi yang dikutuk dosa ini, dimurnikan dari setiap kutuk dosa, Kristus akan kembali berdiri di Bukit Zaitun. Dan ketika kaki Kristus mendarat, Bukit Zaitun itu akan terbelah dan menjadi suatu daratan yang sangat luas, yang disiapkan untuk kota Allah. Kapan ini akan terjadi? Setelah milenium. Ya, karena pada kedatangan Kristus kedua kali, Kristus tidak menjejakkan kakinya di bumi, melainkan kita menyongsongnya di angkasa, bukan? Ya, dia tidak menginjakan kakinya di bumi. Jadi Martin, ketika hal itu terjadi hanya setelah masa 1000 tahun, di mana bumi akan disucikan dengan kaki Kristus yang menyentuh Gunung Zion. Dalam sementara waktu hingga pada waktu itu, apakah ada kesucian yang diterapkan padanya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ada tugas yang mesti dilakukan bagi Allah di sekitar kita. Adanya dunia yang mesti diselamatkan, dan Allah memanggil kita untuk menjadi rekan kerja Allah. Allah memanggil kita guna bekerja dengan tulus hati dan penuh semangat, bagi yang belum bertobat. Apakah itu termasuk orang-orang Yahudi? Ya. Karena mereka perlu bertobat. 100% sama seperti yang lainnya. Adanya orang-orang yang berkata, wah, khususnya untuk orang-orang Yahudi, atau orang-orang ini, atau mereka. Tidak ada yang khusus. Semua orang mesti dijangkau. Setiap suku, bahasa dan bangsa. Ada kutipan lainnya dari buku Early Writing, dan ini cukup langsung ke intinya. Mereka direndahkan, dihindari dan dibenci, seolah-olah adanya tanda kain yang dikenakan kepada mereka. Meskipun demikian, saya melihat Allah telah secara istimewa memeliharakan orang-orang ini, dan menyerahkannya ke seluruh dunia. Sehingga mereka bisa dilihat sebagai suatu bangsa yang khusus, dikutuk oleh Allah. Ini kedengaran cukup keras, tetapi pada dasarnya apa yang dikatakannya? Apakah bangsa mereka diambil dari mereka, di mana mereka diserahkan di antara bangsa-bangsa di dunia? Dan dalam suatu pengertian, karena ini orang-orang Yahudi dibawa ke dalam hubungan dengan paham kekristenan, benar. Ya. Tetapi orang-orang Yahudi itu menolaknya, dan hanya memeluk bagian tertentu saja. Saya tahu orang-orang Yahudi di Amerika Serikat yang turut merayakan Natal dengan ritual yang menyertainya. Tetapi intisarinya, mereka tidak pernah memeluk atau menerimanya. Saya melihat bahwa Allah telah meninggalkan orang-orang Yahudi sebagai suatu bangsa. Tetapi adanya individu-individu di antara mereka yang bertobat, dan yang dimampukan meruntuhkan tirai pemisah. Dalam hati mereka dan melihat bahwa nubuatan mengenai mereka telah digenapi. Orang-orang ini akan menerima Yesus sebagai juru selamat dunia, dan melihat dosa besar bangsa Yahudi dalam menolak dan menyalibkan Yesus. Martin, tepat seperti inilah yang dikatakan Rasul Paulus. Mereka akan dicangkokkan kembali, dan itu akan menjadi hal sangat indah. Mereka memiliki hukum. Mereka memahami penanganan Allah kepada Israel kuno. Ini bisa menjadi kuasa besar dalam gereja Allah, tetapi mereka mesti menerima anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Karena tidak ada cara lain yang mana kita bisa diselamatkan. Baiklah Martin, kita melihat garis mendasarnya, jika Anda ingin masuk surga, kita mesti menonton berita untuk melihat hal yang sedang terjadi di Israel. Nah, menurut banyak orang, memang harus begitu. Iya, berapa banyak pengkhotbah yang menggedor mimbar dengan pekabaran itu, sekarang ini? Berapa banyak kaum Injili melakukan hal itu? Kebanyakannya, kalau tidak semuanya. Dan jika media menggiring Anda, bukankah itu pengalihan perhatian? Bukankah sangat penting, Martin, agar kita menjangkau umat manusia secara keseluruhan? Dan agar kita memberitakan pekabaran 3 malaikat, yang mencakup, pertobatan, menjauhi dosa, menjauhi keduniawian. Memperingatkan mengenai topik yang sebenarnya, yang mendesak membuat orang-orang menyadari pilihan yang ada di hadapan mereka. Daripada menonton media berita, agar bisa menentukan arah Anda. Berhentilah memihak Israel atau Palestina. Mulailah memihak Yesus. Baiklah, apakah itu berarti, saya tidak perlu menonton berita? Tidak, melainkan menaruhnya ke dalam tempat yang benar. Apakah itu berarti, akan adanya masalah di bumi ini? Ya. Apakah itu berarti bisa meningkat menjadi bencana yang sangat besar? Ya. Apakah itu berarti, pekabaran kita mesti dihentikan atau dibekukan? Sampai bencana besar lewat,
Ataukah suara kita semakin menggelegar khususnya pada masa sekarang ini? Jadi Martin, apakah itu akan meningkat menuju Perang Dunia III atau tidak? Saya tidak tahu. Kita bukanlah para nabi, melainkan murid-murid nubuatan. Apakah akan terjadi masa kesesakan, seperti yang belum pernah terjadi? Ya, Apakah itu berarti, kita mesti berkhotbah tentang perubahan hati dan penerimaan Yesus baik kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi? tentu saja, sekaranglah waktunya. Jadi, mari kita dapatkan cara pandang yang benar. Mari mengambil keputusan, berdasarkan prinsip-prinsip abadi. Kasihi Allah, dan turuti hukum-hukumnya. Ini menjadi kewajiban seluruh manusia. Ini menjadi intisari pekabaran 3 malaikat. Ini adalah pekabaran yang mesti disiarkan kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Ini adalah pekabaran yang mesti menjangkau seluruh dunia.